Bab 71. Henny menjadi pimpinan Jening Corporation. Nenek, Anda tidak bisa menyetujuinya untuk hal ini. Jika nenek melakukannya, keluarga kami tidak akan mempunyai suara lagi di perusahaan. Dalam sekejap keluarga Jening panik dan mulai terdengar suara protes dari mereka. Ruangan mulai berisi dengan suara protes dari keluarga Jening. Jika keluarga Jening hanya memiliki 39% saham, itu artinya Jening Corporation bukan lagi menjadi milik keluarga mereka. Di masa depan mereka hanya akan dianggap sebagai karyawan PT Forseson saja. Mereka tentu saja tidak terima dengan keadaan tersebut. Mereka tetap ingin menjadi tuannya. Diam semua. Dewi meraung. Jika kamu tidak menyetujuinya, bisakah kamu membayar 30 juta itu sekarang? Semua anggota keluarga Jening langsung terdiam mendengar raungan dari Dewi Jennings. Mereka bahkan tidak akan mampu jika disuruh membayar 3 juta. Apalagi disuruh membayar 30 juta dolar. Mereka sadar akan hal itu. Suasana ini membuat mereka merasa tertekan dan dalam posisi buntu. Faktanya, ada juga yang berniat untuk menjadikan Henny sebagai kambing hitam, sehingga bertanggung jawab membayar utang tersebut. Namun ketika mereka menyadari bahwa alasan PT Forseson menekan mereka adalah karena mereka ingin membalaskan dendam Henny, dengan berdasarkan itu mereka menjadi putus asa dan menghentikan niat tersebut. Ketika Jack menyadari bahwa keluarga Jening sudah berhenti melawan, dia tersenyum dan bersiap mengurus prosedur proses transfer sahamnya. Lalu pengacara di belakangnya menyerahkan perjanjian transfer pada Dewi. Saat Dewi melihat surat perjanjian tersebut, dia curiga saat mengetahui pemilik 61% sahamnya adalah atas nama Toddy Suryadi. Dia tersentak kaget. Dia segera memikirkan putra Henny dan Arif, Toddy Jennings. Namun dia menggenggam kepalanya untuk menghilangkan pemikiran itu dengan cepat. Mana mungkin itu adalah putranya Henny? Sekarang, dia yakin akan satu hal. Ketua PT Forseson adalah bernama Toddy Suryadi. Setelah membaca seluruh dokumen dan memastikan tidak ada celah, dia menandatangani dan mencapnya. Sekarang sudah resmi. Setelah mengambil kembali kedua kontrak tersebut, Jack berbalik untuk tersenyum pada Henny. Nyonya Suryadi, ketua kami ingin menawarkan Anda posisi pimpinan Jening Corporation. Apakah kamu tertarik dengan itu? Setelah mendengar kata-kata pria itu, keluarga Jening tersentak kaget, tetapi juga merasa ngeri. Jika Henny menjadi ketua, dia pasti akan membalas dendam pada orang-orang yang sebelumnya meremehkannya, pikir mereka. Di sisi lain, Jasmine sangat bersemangat ketika dia dengan cepat menyetujuinya atas nama Henny. Tolong berterima kasih kepada ketua atas nama kami. Henny, cepat berterima kasih pada Presiden Chen. Terima kasih, Presiden Chen. Saat dia berbicara, dia menarik Henny yang masih linglung saat ini. Saat itulah Henny kembali sadar, menekan kegembiraan dalam dirinya. Dia buru-buru mengangguk dan berucap, terima kasih Presiden Chen, dan sampaikan terima kasihku juga kepada ketuamu. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan perusahaan dan tidak akan mengecewakannya. Jack tersenyum. Pimpinan kami telah mengatakan bahwa jika Nyonya Suryadi dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dia akan memberikan 10% sahamnya kepada Nyonya. Saya harap Nyonya Suryadi akan menghargai kesempatan ini. Jack tersenyum memandang ke arah Henny. Henny mengangguk dan berseru, tolong sampaikan kepada ketua atas nama saya, Presiden Chen, bahwa saya tidak akan mengecewakannya. Aku akan mengunjunginya besok. Arif yang sedang bersandar di kursinya dan menyaksikan semua yang terjadi, mengangkat alis mendengar kata-kata Henny tersebut. Ekspresi aneh melintas di wajahnya. Jack mengangguk sebelum pergi bersama para pengacara yang dibawanya. Jasmine, Henny, dan Lucas secara pribadi mengantarnya keluar sampai pintu. Dengan demikian, pesta ulang tahun Dewi berakhir dengan tidak menyenangkan. Ketika keluarga Jening pergi, selain rasa cemburu, mereka juga memasang tatapan kejam di mata mereka.
Bahkan Henry memiliki tatapan rumit di matanya saat dia melirik ke arah Arif. Awalnya dia sudah menyiapkan sesuatu untuk Arif. Namun, dia takut dengan hubungan Arif dan Jack Chen. Jika Jack membela Arif, keluarga Tole tidak akan mampu menahan pembalasan dari Jack. Sampah yang tidak berguna, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Desis Henry pelan sebelum pergi bersama yang lain dengan menggertakkan giginya. Ada beberapa tamu yang sengaja berjalan di ujung kerumunan. Mereka ingin menyenangkan Henny dan mengenal ketua PT Porseson melalui dia di kemudian hari. Henny berbicara kepada mereka semua satu persatu sebagai bentuk penghormatan, sementara Arif membawa Toddy pulang lebih dulu. Henny ingin bertanya kepada Arif tentang hubungannya dengan Jack ketika dia pulang, namun dia telah melupakannya karena dia sibuk dengan persiapan acara penunjukan resminya sebagai ketua Jennings Corporation. Bab 72. Keesokan harinya setelah mengantarkan Toddy ke taman kanak-kanak, Arif pergi ke kantornya. Saat dia sampai di kantor, dia melihat Kiran menunggunya. Ketika dia menyadari bahwa hanya Arif seorang yang ada di dalam mobil, Kiran merasa kecewa, padahal dia telah berharap bertemu dengan ketua hari ini. Dia telah bekerja di PT Porseson di kota kenangan selama berhari-hari, namun tetap saja dia tidak bertemu dengan ketua PT Porseson. Kiran mulai cemas dibuatnya. Sebagai putri keluarga sultan, dia tidak mungkin benar-benar menjadi karyawan sungguhan di PT Porseson. Dia hanya berharap bisa melaksanakan misinya dengan kesuksesan. Hanya kamu sendiri saja, Arif? Kiran tersenyum saat dia berjalan ke arahnya. Setelah menutup pintu mobil, Arif menyeringai. Anda mencari ketua lagi? Setiap hari mencari ketua? Apakah kamu tertarik padanya? Kiran panik ketika Arif mengetahui niatnya. Dia buru-buru bergumam. Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya punya pekerjaan untuk dilaporkan kepada ketua secara langsung. Kiran berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah dengan melihat ke arah lain. Arif telah tetap diam sambil tersenyum, dan Kiran mulai merasa frustasi. Dia mengejek. Apa yang kamu tertawakan? Aku tidak sekotor yang kamu kira. Jangan berpikiran yang macam-macam. Apa yang kamu pikirkan? Kamulah yang berpikiran macam-macam. Arif tertawa sebelum berjalan melewati Kiran. Di belakangnya, Kiran membuat gerakan seolah mencekiknya sambil menggertakkan gigi. Detik berikutnya dia menempelkan senyumnya kembali dan berlari mengejarnya. Arif, kita adalah teman. Dan saya adalah sahabat Henny. Anda bilang Anda akan perkenalkan ketua kepada saya. Kamu tidak mungkin menarik kembali kata-katamu, kan? Kiran tertawa sopan. Saya sudah berhari-hari tidak bertemu dengan ketua. Kalau dia sudah kembali ke kantor, akan kuberitahukan padamu. Gumam Arif acuh sambil tetap melangkahkan kakinya. Kiran tidak tahu apakah Arif berbohong padanya atau tidak. Namun, ketika dia ingat bahwa keluarga Suryadi juga sedang mencari ketuanya, dia menyadari bahwa ketua itu mungkin benar-benar bersembunyi dari mereka. Oleh karena itu, dia berhenti merasa curiga dengan kata-kata Arif barusan. Saya mengundang Henny untuk makan malam nanti malam. Apakah kamu mau bergabung dengan kami? Kiran mengubah topik pembicaraan. Nanti kulihat sikon dulu. Ya, Arif tidak menyetujui, tapi juga tidak menolak. Cek. Kamu menolak ajakanku. Kalau begitu jangan datang, teriak Kiran. Kiran menatap punggung Arif dengan jijik sebelum memasang muka dingin dan pergi. Jika bukan karena aku membutuhkan bantuannya, aku tidak akan repot-repot menemuinya setiap hari. Dia hanyalah menantu keluarga Jennings. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk berinteraksi dengannya. Begitu Kiran. Tuan Suryadi, kamu di sini? Ketika Arif sampai di depan pintu kantornya, sapa Ilsyana Sapini yang baru saja tiba. Ya, jawab Arif sambil menganggukkan kepalanya. Apakah kamu merasa sudah lebih baik? Ilsyana bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja sekarang. Arif melirik ke arah Ilsyana ketika dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kemudian mengeluarkan seikat kunci mobil dan menyerahkannya kepada Ilsyana. Ada handphone di bagasi mobil. Tolong ambilkan handphonenya untukku. Baiklah, Ilsyana mengambil kunci mobil tersebut dan bergegas turun. Tak berselang lama, segera dia kembali dengan handphone di tangannya. Ini Tuan Suryadi. Ilsyana meletakkan ponsel dan kunci di atas meja kantor Arif. Ini adalah untuk Anda.
Arif hanya mengambil dan menimpat punggungnya sambil tersenyum. Hah? Tapi? Luciana tertegun sesaat. Apa artinya ini? Dia tidak mungkin tertarik padaku, bukan? Tapi dia punya keluarga. Jika aku mengatakan iya padanya, bukankah aku akan menjadi kasih gelapnya? Luciana mempunyai ekspresi konflik dan cemas di wajahnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Fantasi liarnya mulai berkelana. Apakah ini merupakan keuntungan baginya ataukah sebuah kerugian? Haruskah dia merasa senang atau bahkan merasa sedih? Apa yang kamu pikirkan? Ini terima kasih sudah mengantarku ke hotel dan membelikan obat untukku, kata Arif geli saat melihat tatapan Luciana yang merenung. Oh, jangan pikirkan itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Luciana tertawa canggung meski ada sedikit kecewaan di hatinya. Ambil, kamu pantas mendapatkannya. Arif mengangkat ponselnya dan menyodorkannya ke tangan Luciana. Saat dia menyentuh tangan Luciana, sensasi aneh muncul di hati Luciana. Seketika itu juga wajahnya bersemu merah, mengiringi debar di dadahnya yang bergemuruh seperti genderang perang. Arif berencana membelikan ponsel untuk Luciana di toko. Yang dia berikan kepada penjual itu adalah tambahannya. Terima kasih Tuan Suryadi. Luciana mengambil ponsel tersebut dan mundur. Segera pergi dari ruangan Arif dengan wajah memerah. Ponsel ini dibanderol dengan harga $20,100. Yang terpenting, ini adalah hadiah dari Arif, sang ketua perusahaan tempat dia bekerja. Sekitar pukul 2 siang, Henny sampai di PT Possessor. Dia merasa tidak nyaman. Namun dia merasa harus datang sendiri mengunjungi ketua. Ketua terus membantunya. Selain rasa terima kasih yang dia miliki untuknya, dia juga merasa cemas. Dia yakin bahwa ketua tertarik padanya. Namun dia punya suami dan dia merasa harus mengklarifikasi hal itu dengan ketua. Saat yang sama dia penasaran seperti apa ketua dari PT Possessor adanya. Dia ingin mengenalnya. Faktanya, Henny bukan satu-satunya. Banyak tokoh terkemuka di kota kenangan yang penasaran dengan identitas ketua PT Possessor. Pria itu telah menginvestasikan puluhan miliar untuk pengembangan PT Possessor sekaligus. Itu adalah tindakan yang mencolok dan semua orang sekarang memperhatikan gerakannya dengan cermat. Semua berusaha ingin mengenal dan mendekat kepadanya. Terbukti bahwa PT Possessor bertekad untuk menyukseskan proyek tersebut, sedangkan 2 perusahaan internet lainnya tidak berhasil. Saat Henny melihat Luciana keluar dari kantor, dia menyapanya dengan senyuman. Halo Luciana. Hah? Prima donna? Mengapa kamu di sini? Luciana terkejut dan bingung. Seolah-olah dia adalah seorang simpanan yang bertemu dengan istri sah. Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih atas dukungannya semua. Semoga sobatku semua sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.